Terus selama 5 bulan atau ini kemarin yang dengan Mbak Diana ya, bagaimana kabarnya Mbak Diana hari ini? Ada kegiatan apa sebelum datang ke konseling? Nggak ada. Ini kan hari pemilihan sebagai mahasiswa apakah tidak ada? Sebenarnya ada sih Pak, tapi Wah, ini Mbak Diana apakah datang ke sini tetap karena kemauan atau karena preferensi ya, atau justru ada dorongan lain dari temannya? Oke. Karena ini adalah pertemuan yang sudah pernah kita lakukan, maksudnya saya sudah tidak perlu menjelaskan. Intinya di sini saya sebagai konselor, sebagai konseling menceritakan segalanya yang kemarin sudah sempat kita bahas, dan di sini kita punya waktu sekitar 20 menit. Apakah cukup bagi Anda? Saya sekarang di sini catat. Baik, Mbak Diana bisa konfirmasi masalahnya. soalnya dulu itu kan itu tuh saya pernah ada anjing tiba-tiba itu ada anjing di belakang saya pas saya jalan, terus saya kan refleks dari ke belakang. Anjingnya tuh besar, anjingnya tuh anjingnya tuh gawat lumayan lah. Terus dari situ saya kaget, terus itu anjingnya itu ngejar saya, nah dari situ saya kayak takut sama anjing itu dari situ saya takut sama anjing sampai sekarang. Jadi kan cuma kemarin juga saya lihat anjing jalan, bisa sampai terbawa mimpi, kayak dikejar-kejar anjing atau di tempat-tempat yang ada banyak anjingnya itu berlangsung selama 3 hari terakhir ini. Itu sampai mengganggu saya sampai apa ya, kan tidur itu sampai bangun itu dan ada Jadi saya mendengar Mbak Diana digigit anjing, digigit waktu kelas 2 SD. enggak digigit. Nah itu Mbak Diana menemui anjing itu di sekitar sekolah atau bagaimana? Rasa tidak mungkin di sekitar sekolah ada anjing. Itu anjingnya tetangga saya. Emang kayak anjingnya tuh sengaja dilepas itu ya, berkeliaran gitu. Itu apakah Mbak Diana tahu itu yang dilakukan oleh pemilik anjing itu secara sengaja, itu ada maksud tertentu atau sengaja dilepas saja? Sepertinya sengaja dilepas saja, soalnya setiap harinya juga anjing ini berkeliaran gitu di sekitar rumah itu. Karena itu sebenarnya seperti anjing penjaga rumah. Bisa jadi kan rumah saya sama tetangga saya itu sebenarnya agak jauh, kan anjingnya itu biasanya tuh kayak main-mainnya itu ke sekitaran rumah saya. Dia itu ya penjaga rumah juga sekaligus kayak peliharaan.
kalau misalnya kita kayak pelihara kucing bisa pelihara anjing. Ketika Mbak Dina dikejar anjing, Mbak Dina sempat komunikasi dengan orang tua tentang anjing di tetangga itu. Sempat, tapi kayak respon orang tua saya tuh kayak ya udahlah, orang nggak diapa-apain sama anjingnya, masih nggak digigit nggak diapain gitu. Dari situ saya sebenarnya waktu itu saya kesel juga sih kan, apa anjingnya tuh masih anak SD kan masih kecil ya, itu tuh hampir besarnya itu hampir yang besar mas ya. Besar ya. Padahal udah begitu itu saya nggak takut sama anjing itu ya biasa aja gitu. Kejar sama anjing itu saya takut sama semua anjing, walaupun yang kecil-kecil juga yang biasanya kan ada anjing peliharaan yang kecil yang lucu-lucu juga. Nah itu saya itu takut juga. Di rumah nenek saya itu kan pelihara anjing tuh banyak. Nah itu kan ada anjing yang kecil-kecil gitu juga. Nah itu walaupun dikurung itu saya takut Karena melihatnya atau takut karena kepikiran. kayak mendengar gonggongannya itu juga tiba-tiba ada perasaan takut, walaupun saya nggak lihat anjingnya, cuma dengar gonggongannya aja. Tadi Mbak Diana bilang seperti peliharaan anjing yang ada di rumah nenek itu. Bagaimana ketika Mbak Diana sengaja berkunjung ke rumah nenek? Setelah tahun baru saya kan ke rumah ini sebenarnya anjingnya dikurung, tapi ada yang lepas satu anjingnya yang nggak bisa dikasih. Dari situ nangis karena sebenarnya anjingnya juga nggak saya sih, cuma saya jadi sampai ya mungkin terlalu dramatis. Saya sampai nangis lagi, saya nggak saya ada di ruang tamu, nah anjingnya itu lewat, saya sampai ngumpet di belakangnya pohon Natal. Nah pohon Natalnya kan besar, itu ditaruh di sudut rumah. Ini di situ lah. Pohon Natal itu ada gantungan-gantungan yang kayak bola-bola lampu-lampu, saya lemparin ya anjingnya, padahal anjingnya itu gak ngapa-ngapain saya marah. Dan di situ Mbak Diana merasa ketakutan benar sampai nangis. Pokoknya sampai nangis, tapi sampai dia malas banget sama siapapun, dia besok aja. Saya kalau di posisi Mbak Diana seperti kan seperti itu juga kan saya kan kembali lagi tadi ini yang bisa saya dengar dari tadi ya rasa trauma ya dengan anjing karena dari kelas 2 SD yang dikejar anjing seperti itu. Kemarin tadi Mbak Diana bilang kemarin pergi dengan teman terus melihat anjing. Terus bagaimana keseharian Mbak Diana yang tidak perlu melihat dengan tidak perlu pergi dengan teman, yang sering berteman dengan anjing di tetangga? Karena kan gini, Mbak Diana kan trauma tumbuh lagi ketika pergi dengan teman dan dengan anjing. Itu kan istilahnya di sini seperti dalam situasi tertentu. Iya kan?
Maksud saya di sini tuh eh, situasi yang ketika pergi dengan teman aja gitu ya. Ketika pergi dengan teman kemudian melihat anjing baru trauma tumbuh lagi gitu. waktu itu anjing itu di samping saya Apa tumbuh dalam kejadian itu ya. Apakah tidak mungkin trauma itu tumbuh lagi di keseharian rumah? Makanya mbak ya tadi sudah dibilang tidak tetangga yang memiliki anjing. Bagaimana mbak Diana terkait rasa terus perilaku mbak Diana? kalau itu sih kalau kayak lihat aja karena sekarang Takut lagi. takut tetap takut masih ya itu anjingnya nggak di Oh nggak dilepas sembarangan. nggak dilepas cuman ada beberapa waktu itu kan anjing itu kayak entah dilepas entah lepas lepas juga apalagi biasanya kalau malam itu kalau aku ada biasanya ya misalnya pintu rumah itu nggak sudah langsung saya tetap biar antisipasi ini nggak masuk ya padahal nggak tentu masuk ke rumah juga gitu. Dari nanti tadi di samping saya mendengar tadi ketika naik motor terus samping ada anjing ya. Apa perasaan yang timbul dari mbak Diana? Tentu seperti takut ya, tahu ada ketakutan yang dramatis. Kenapa sih kok ada tiba-tiba ada anjing? Itu yang dirasakan mbak Diana itu ketika melihat anjing itu kesal gitu bawaan. Kalau lihat anjing itu juga jadi kayak teringat masalah padahal sebenarnya anjingnya biasanya dari jauh kayak refleks dari masalah. Memang sulit sih kalau sudah berjalan. Kemudian tadi apa bentuk tindakan mbak Diana ketika di samping anjing itu ada? Apakah mbak Diana itu mengusir dengan tendangan atau gimana? Apakah bentuk itu anjingnya pas di sebelahnya gitu ya, sebelah, dan mbak Diana sedang naik motor cuman motornya belum jalan gitu. Apa yang mbak Diana lakukan? Saya waktu itu nggak ada di situ masnya nggak bergerak sampai akhirnya pergi soalnya setelah saya tinggal kan dulu pernah dikejar karena saya lari waktu saya cerita sama orang-orang sekitar katanya tuh kalau ada anjing jangan lari nanti malah dikejar kamu diam aja udah saya takutnya tuh kalau saya misalnya saya mencoba usin yang di sebelah saya yang motor itu saya takutnya malah dia itu Berbalik mengejar. iya kayak maksudnya nyerang saya balik makanya saya setelah beberapa menit kemudian ada
Jadi saya mendengar diam dan tidak berbuat apa-apa gitu. Itu yang saya maksud diam. Kemudian diam ini bisa membantu, bisa mengatasi ketakutan itu. Apa ya, kali itu juga ada pikiran was-was kalau ada yang tiba-tiba mendekati saya ya akan mendukung saya atau apa sebenarnya udah pengen juga nah saya itu waktu itu jadi dilema saya mencoba untuk krisis nanti takutnya anjingnya balik menyerang saya kalau saya diem aja saya takutnya tiba-tiba anjing itu malah nyamperin saya masih ya udah ikut saya maksudnya kayak tiba-tiba mengikuti saya atau Apakah berarti ini punya keyakinan kalau ketika saya di dekat dengan anjing, kalau saya diam itu was-was takut disamperin, tapi kalau diusir takut diserang. Dari sini, apakah Mbak Dina sendiri paham belum apa yang saya maksud barusan? Jadi ketika Mbak Dina ini kan tadi dia tapi was-was, anjing itu akan nyamperin gitu, ya kan? Tapi kalau Mbak Diana usir, aku diserang balik. Benar, seperti itu. Oke, sekarang saya bertanya, apakah Mbak Diana punya bukti was-was diam dan was-was itu, diam dan was-was di samperin itu pernah Mbak Diana alami? Atau itu ada pemikiran Mbak Diana? kalau itu yang masih saya lihat dari itu pernah terjadi Diserang balik. Berarti diusir tapi takut diserang balik seperti itu. Itu Mbak Dina tidak bisa memberikan bukti contoh nyata yang pernah Mbak Dina lakukan mengusir ini. Tidak pernah. misalnya kayak mengusir ayam Ya. pas Natal juga di itu juga kan anjing itu emang waktu itu sebenarnya Lepas. pas tapi nggak berapa sih 4 atau 5 gitu tapi yang dapat 2 itu saya ada di uang ada apa namanya kayu salib di dinding Ya. kayu salib di dinding saya lempar saya ambil terus saya mencoba mengusir ini dengan itu tapi ternyata dia nggak nyerang saya balik Mbak Diana masih merasa masih kepikiran, masih berkeyakinan kalau saya mesti diserang balik dengan contoh yang Mbak Diana sendiri alami.
masih ada pikiran kalau anjing akan menyakitkan, apalagi kalau anjingnya yang besar karena kebetulan yang waktu itu kecil masih anak-anak. Berarti tidak ada contoh nyata yang Mbak Jana alami kalau terkait anjing yang besar. Dengan Mbak Jana takut mengusir dalam istilah takut diserang tadi, apakah itu bisa membantu Mbak Jana untuk melawan istilahnya dapat melawan trauma yang ada di diri? Apakah dengan Mbak Diana itu takut mengusir karena takut serang balik? Apa dengan Mbak Diana melakukan seperti itu bisa mengatasi ketakutan Mbak Diana? Apakah Mbak Diana hanya ketika melihat anjing akan terus diam dan tidak berbuat apa-apa? Apakah dengan Mbak Diana ketika melihat anjing, ketika di dekat dengan anjing, Mbak Diana tetap diam dan tidak berbuat apa-apa? Enggak juga. Kayak menghindar aja. Tetap diam di tempat Menghindar aja gitu ya. Jika hindar itu kita berbicara secara apa ya istilahnya, secara tidak nyata ya. Kalau menghindar itu apakah bisa mengatasi? kalau rasa takutnya masih ada selama dirinya masih saya ingat atau suaranya masih saya dengar. Jadi kalau atau memang saya tahu kalau di sekitar saya itu ada anjing. Ketika melihat dan mendengar masih ada rasa takut, maka rasa takut ini ingin terus Mbak Diana simpan dengan cara Mbak Diana menghindari itu. Soalnya ya seperti yang saya katakan tadi, nenek saya punya anjing. Dia kalau ke rumah nenek saya jadi nggak tenang. Bawaannya itu kayak di sana sebentar kayak pengen pulang lagi, padahal ya sebagai apa ya, kan sebagai cucu kan di sana kayak gimana Rasa mengganggu keseharian, rasa trauma ini. Terus menurut Mbak Diana itu sesuai untuk mengatasi rasa trauma ini? Karena tadi Mbak Diana bilang diam dan tidak berbuat apa itu tentu tidak menjadi pilihan yang terbaik, tapi di sisi lain Mbak Diana takut mengusir, justru malah menghindar. Yang lebih baik yang mana? Menghindar tapi tetap menyimpan rasa takut, atau itu mencoba mengusir? saya sendiri masih menghindar sih. Mungkin saya Menghindar dari juga ada perasaan masih kayak merasa takutnya itu lebih parah daripada menghindar ini masih jadi pilihan Mbak Diana ya sama dengan anjing ini. Menghindar. Keyakinan Mbak Diana tentang mengusir tapi takut diserang ini kan tidak bisa Mbak Diana contoh nyata yang Mbak Diana alami, yang mana anjing besar itu dalam dalam konsep pemikiran Mbak Diana berlebihan. Apakah Mbak Diana tidak merasa berlebihan ketika mengusir takut diserang? Itu kan Mbak Diana sendiri sudah pernah mencoba.
kayak berpikir saya pikiran saya itu kayak terlalu dramatis apa Kita mencoba tata ulang tujuan bagian apa sih di sini? kenapa Bagaimana? Apakah ingin mengatasi rasa trauma ini atau justru lari dari trauma? Ingin mengatasi. Kembali lagi, menghindar apa mengatasi? Mengatasi ya, menghindar. Karena menghindar di sini kan hanya lari dari Tuhan. Sebenarnya bisa mengatasi. Karena di sini tuh kejadian tentang trauma membuat Mbak Dina takut dan marah. Tapi Mbak Dina atasi dengan menghindar. Bagaimana? Berpikirnya sendiri. Memang sulit. Saya bisa mengalami. Saya juga pernah memiliki trauma sesuatu dan memang sulit untuk mengatasi. Tapi melalui konseling ini Mbak Dina bisa berubah. Gitu. Nah, mengatasi di sini mengatasi yang seperti apa Mbak Dina sebut? Mencoba mengatasi di sini apakah dengan pilihan tadi yang diam atau yang mengisi atau yang begitu? saya masih nggak akan rasa trauma saya nggak akan sembuh juga walaupun lihat anjing atau ya pasti bakal nggak tenang Di sini apakah Mbak Dina sudah mulai memahami tentang keyakinan yang berlebihan, tentang pemikiran yang tidak ada buktinya apa yang dapat Mbak Dina pahami dari obrolan kita tadi? Dan tadi Mbak Dina emang belum tahu ya tentang bagaimana caranya. Saya bisa memahami. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Yang bisa saya sederhanakan dari Dina memiliki masalah terkait trauma. Tadinya pernah mengalami kejadian yang membangkitkan trauma itu. Tadi bicara bersama Tuhan. Dina yang saya lakukan ketika itu hanya diam dan tidak berbuat apa-apa gitu ya. Dan itu tentu yang Mbak Dina rasakan tidak mengatasi, tidak mengatasi. Mbak Dina juga punya rencana untuk mengatasi itu. Saya patut apresiasi karena trauma ini kembali lagi trauma ini memang sulit dan Mbak Dina sudah punya kesadaran, setidaknya kesadaran untuk keluar dari rasa trauma ini. Karena sesi kali ini sudah mendekati batasnya.